Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Pecinta Sugar Glider. Pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman pribadi saya untuk menjinakkan sugar glider. Di saat saya membeli sugar glider baru, entah itu yang masih joy atau yang sudah dewasa seperti ini, dan alhamdulillah dengan cara-cara seperti ini kedua sugar glider saya bonding mas bro. Dan di saat saya berjalan di suatu tempat, entah itu di mall, di Alfa, di alun-alun, SG saya tidak loncat ke sana kemari dan ia suka diam seperti ini. Dan tidak hanya di badan saya, di saat SG di badan orang lain pun alhamdulillah SG ku mau gitu dan tidak kesana kemari. Saya ingin bercerita di saat memiliki sugar glider yang masih joy seperti ini ya. Yang joy seperti ini awalnya itu saya suka bingung karena SG saya itu suka craving gitu, yaitu merasa ketakutan entah di saat saya membukakan pintu, di saat saya mau mengasih makanan ya, atau di saat saya diajak bermain pun SG itu suka ketakutan. Nah, bila SG yang joy ditaruh di badanku seperti ini, awalnya dia mau, tapi lama-kelamaan dia itu loncat dari badan kita. Ya, namanya juga SG baru ya. Perlu adaptasi sama lingkungan, sama pemiliknya juga gitu. Oke, sebelum ke tutorial untuk menjinakkan sugar glider, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu ya mas bro, karena subscribe itu gratis. Yuk let's go. Yang pertama, sugar glider yang masih baru perlu mengenali suasana serba barunya, mulai dari pemiliknya hingga tempat tinggalnya. Biarkanlah dulu sugar glider mengenali tempat tinggalnya dulu selama 3 hari bahkan seminggu. Jangan langsung diajak main keluar ya. Takutnya nanti sugar glider belum merasa nyaman dengan diri kita, dan nantinya sugar glider akan loncat-loncat dari badan kita, berusaha kabur untuk menjauhi kita. Syukur-syukur enggak langsung diserang oleh predator lain ya, seperti kucing, anjing misalnya, atau predator lainnya. Jadi biarkanlah dulu sugar glider yang masih baru itu di dalam kandang sekitar kurang lebih seminggu ya, sampai benar-benar udah merasa nyaman gitu ya. Oh iya, untuk sugar glider yang masih joy, untuk mengenali tempat barunya itu dengan tidur, menghabiskan waktunya itu dengan secara tidur di dalam pouch. Tapi kalau untuk sugar glider yang udah dewasa, untuk mengenali tempatnya itu dengan mengelilingi kandangnya gitu ya. Itu sih sepengalaman pribadi saya aja sih. 2.
selama sugar glider joy di dalam pouch, kita harus rajin memberi makan dengan jari kita. Ini tujuannya agar sugar glider tahu bahwa jari kita ini tidak berbahaya baginya. Semakin sering kita memberi makan sugar glider dengan jari kita, maka semakin cepat pula sugar glider bondingnya pada diri kita. 3. Selalu ajak bermain sugar glider dengan jari kita. Nah, kalau sugar glidernya di dalam pot, masukkanlah 1 atau 2 jari kita ke dalam pot. Lalu mainkan, biarkanlah sugar glider menggigiti dan menjilat-jilati tangan kita. Jangan semua jari dimasukkan ke dalam pot. Ya, nantinya sugar glider itu akan crabbing karena ketakutan mas bro. Nah, kalau sugar glider yang sudah dewasa, jangan coba-coba jari kita dikasih kepada sugar glider ya. Apalagi kalau kepala si jantannya kita sentuh, paling tidak suka tuh mas bro. Bila kita ingin menyentuh SG, di jari kita ini harus ada makanan ya, biar SG itu menjilati jari kita. Tapi kalau di jari kita ini tidak ada makanan, saya sarankan si kuku jarinya ini di bawah gitu ya, agar ketika SG gigit itu gak langsung ke kulit jari kita, tapi kena kuku kita gitu mas bro. 4. Tidurkan sugar glider di tangan kita. Nah, caranya seperti ini nih. Ingat, jangan terlalu rapat ya, dan jangan terlalu kenceng juga, tapi dengan perasaan aja mas bro. Bila sugar glider udah merasa nyaman di tangan kita, ambil cemilan, lalu berikanlah cemilan kepada sugar glider. Biarkan sugar glider makan di tangan kita. Apalagi kalau sugar glidernya makannya sambil tiduran nih, lucu kan? 5. Perlu kesabaran dalam menghadapi bondingnya sugar glider. Tidak perlu butuh waktu lama dengan 4 cara ini mas bro. Walaupun hanya beberapa menit tidak masalah, yang penting sering. Apalagi ngasih makan pakai jari, cukup beberapa detik tapi sering gitu mas bro ya. 6. Nah, bila sugar glider udah merasa aman pada diri kita, udah berasa nyaman gitu ya, baru deh boleh dibawa keluar, diajak main atau jalan-jalan. Oh iya, biarkan juga ya sugar glider bermain di badan orang lain atau di teman kita, agar sugar glider tahu bahwa manusia itu tidak berbahaya baginya. Nah, itulah caraku dalam menjinakkan sugar glider. Mudah-mudahan bisa membantu kalian ya. Bila kalian ada pertanyaan, boleh deh komen di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, it's DJ.